Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh rahimahullah. Semoga pengawasan pada sebuah zaman itu sarang-sarang kita lidik kami maustullah kawal daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ustaz Dr. Ahmad Burmawan MCMA dihormati dan jamaah sholat subuh, jamaah pengajian Masjid Baitul Izzah ugi dihormati. Alhamdulillah yang menika Ramadan saged merayakan sholat subuh kami jamaah lan insyaallah para sahabat ugi-ugi dados amal saleh kangge bulan Ramadan sedaya. Amin. Jamaah sholat subuh rahimahullah badhe ngaturaken pengumuman pilih infak wonten ing kajian Sabtu pagi tanggal 16 Mei 2026 pangkal 911.000 rupiah. Alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran. Mugi-mugi Allah paring piwales dhateng panjenengan sedaya kanthi piwales ingkang langkung kathah. Amin. Salajengipun infak menika kagem penyelenggaraan pengawasan ingkang kapipun kagem menyiapaken sarapan jam menika wonten soto mangke monggo pun rahapi sareng-sareng lan ugi wonten sayuran segar monggo mangke ngasta segar berbagi kalian sederek sanes. Salajengipun pengumuman pilih dinten menika wonten hari bermuhammadiyah PDM Sleman ingkang kawontenaken wanci jam 7 enjang mapan wonten ing lapangan Sendangadi Pati Kontrawi. Salajengipun pengawasan Ahad Legi ranting Muhammadiyah Sendang Sari mapan wonten ing halaman musola Prayan Sendang Sari binjang dinten Ahad wekdalipun wanci jam 6 ngantos jam 7 saprosekawan. Wontene pengawasan Ahad Legi ing PRM Sendang Rejo mapan wonten ing kantor PRM Sendang Rejo wonten ing Balangan. Salajengipun menika saking pengajian Taman Jiwa ingkang apa nggih wonten ing niku nggih Pondok Pesantren Dua Hira nggih Ustaz Aman benjang Ahad panci jam 3 langkung saproskawan atau jam gangsal saproskawan. Monggo ingkang saged rawuh aturan awam. Ya sampun siap ya Ustaz. Ya alhamdulillah. Lajeng dhateng para relawan pelaksanaan panggul awit sampeyan saged nyampaken monggo pengawasan jeneng menika saged napa. Jenjang menika Ustaz
Ahmad Firmawan ngagem napa media mungkin lagi tambah angin kita saged memahami kanthi saya. Oke. Kodalipun kirang-kirang 300 menit bisa akhiripun monggo kasebut Tuhanipun. Mekaten saking kawula wonten kirang patipun papunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi addal amanah wa balagha risalah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdil zalimin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah pengajian Ahad pagi yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama Sabtu pagi ya. Marilah pertama-tama kita selalu panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu istiqomah untuk tetap dalam keimanan dan keislaman kita. Semoga kita mendapatkan ridhonya sehingga pada akhirnya kita menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan Nabi Ibrahim. Ya, nanti kaitannya dengan kurban. Ya, jadi kita akan mengkaji baik dari Al-Quran maupun dari Alkitab ya, terkait dengan masalah kurban. Nah, maka di judul ini yaitu perbandingan makna halim ya, halim dan alim. Dan juga problem dalam lintras tradisi kitab suci. Ya, jadi kita akan menguak identitas putra Nabi Ibrahim dan juga karakteristik ya, profil kenabian dalam Al-Quran. Nah, khususnya ini kaitannya dengan surat As-Saffat ayat 101. Ya, kita lihat di sini. Kemudian Al-Hijr ayat 53. Kemudian juga diantaranya di Alkitab Kejadian 22. Ya, jadi pagi hari ini kita mengkaji lintas kitab suci, gitu ya. Nah, khususnya perspektif korban. Ya. Nah, ini ayat terkait dengan korban ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat 100 sampai 102. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni arbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, jadi ayat yang ada di surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan 102 ini adalah salah satu bagian dari ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nah, tadi di surat Al-Baqarah yang saya baca di awal, wa idzi betala, dan ingatlah ibtala. Ya, ketika Allah memberikan ujian, menguji Ibrahim, yaitu kepada Nabi Ibrahim. Di kalimat, ya, dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini dalam bentuk jamak, sehingga beberapa ujian itu telah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, dan ujiannya berat-berat untuk Nabi Ibrahim.
Pertama, Allah menguji Nabi Ibrahim itu salah satunya dengan dimusuhi oleh kaumnya, termasuk Namrud, termasuk juga bahkan ayahnya sendiri. Nah, sehingga sampai dibakar di api. Nah, kemudian juga ujian yang berat adalah Nabi Ibrahim baru saja dikaruniai seorang putra, yaitu Ismail, kemudian disuruh untuk menyembelih. Nah, itu ujian yang berat. Nah, kemudian ujian-ujian yang lain yang mungkin kita tahu kalau di Islam ada namanya syariat khitan. Ya. Nah, itu dalam Alkitab juga disebutkan tentang perjanjian khitan. Nah, sehingga Nabi Ibrahim nanti akan menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan menurunkan dari Nabi Ibrahim itu adalah dua kelompok besar, kalangan Bani Israel dan Bani Ismail. Nah, maka terkait dengan korban ini penting kita bahas. Ya, pertama di sini kita melihat doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku ya Allah, ya, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak orang yang soleh. Ya, jadi Nabi Ibrahim berdoa agar diberikan atau karunia anak yang soleh. Nah, yang anak soleh itu nanti adalah fabasyarnahu. Nah, maka fabasyarnahu, maka kami berikan dia kabar gembira ya bihulamin ya, dengan seorang anak halim. Yang anak itu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya amat sabar. Meskipun makna halim nanti kalau kita lihat maknanya tidak hanya sekadar sabar. Nah, tapi nanti di surat Al-Hijr ketika Allah memberikan kabar gembira akan lahirnya adiknya dari Ismail yaitu Ishak, maka tidak disebut fabasyarnahu bihulamin halim, tetapi fabasyarnahu bihulamin alim. Ya, kami berikan kabar gembira kepadanya anak yang alim, berarti anak yang pintar, yang pandai. Tapi dalam konteks Nabi Ismail, Allah menggunakan kata bihulamin halim. Nah, maksudnya apa halim? Nah, kita akan lihat di sini. Nah, maksud halim di situ ya. Nanti kalau di Al-Hijr ini dalam konteks Nabi Ishak itu bihulamin alim. Nah, kemudian nanti juga di Alkitab ya, kita lihat sebenarnya siapa sih yang dikorbankan. Ya, kalau Islam ya, kita sepakat bahwa yang dikorbankan adalah Nabi Ismail alaihissalam. Tapi kalau saudara kita yang di sebelah itu, ya mereka menyebut apa? Ishak yang dikorbankan. Nah, ada apa di antara hal itu? Nah, nanti kita lihat. Nah, jadi yang pertama teks ayat. Nah, di situ ada perbedaan lafaz yaitu halim, kemudian yang di Al-Hijr alim tadi. Nah, ini kita lihat di As-Saffat ya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Yang satu fabasyarnahu bighulamin alim. Ya. Nah, konteksnya di sini kalau digunakan kata halim, nah jadi yang diberitakan oleh Allah melalui kabar malaikat Jibril ya, kepada Nabi Ibrahim ya, di sini adalah Nabi Ismail ya. Jadi lahir dari kerinduan mendalam Nabi Ibrahim di masa tua. Ya, karena Nabi Ismail ini baru dilahirkan ketika usia Nabi Ibrahim itu mencapai usia 86 tahun. Ya, jadi kalau udah usia 86 tahun itu kalau untuk laki-laki biasanya sudah tua, sudah renta. Kalau untuk wanita itu sudah mencapai usia menopause. Ya. Nah, ini kaitannya nanti kalau dengan Nabi Zakaria ya, di surat Ali Imran itu Nabi Zakaria juga pernah berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana ya di mihrab Baitul Maqdis ketika itu Nabi Zakaria berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yaitu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Nah, dalam konteks Nabi Zakaria itu yang lahir Nabi Yahya. Dan ketika itu usia istrinya sudah renta. Wa mro'ati akir. Sudah menopause. Tapi kehendak Allah memberikan ya kepada Nabi Zakaria itu juga putra. Di usia tuanya sama seperti Nabi Ibrahim. Nah, di sini adalah salah satu mukjizat bahwa Allah itu mampu memberikan kepada manusia apa yang mungkin tidak terpikirkan oleh manusia. Sehingga peristiwa-peristiwa yang menurut kita aneh gitu ya, tapi itu bisa terjadi pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Zakaria,
pada Maryam. Ya, Maryam bahkan tanpa adanya suami, tapi bisa punya putra. Ya, beda sama anak sekarang. Nah, kalau anak sekarang di bojo, ning seduwe anak. Nah, itu bukan aneh, ning kurang ajar. Ya, gitu. Nah, ya, kembali ke ayat ini. Ya, dalam konteks halim, Allah memberikan sifat pada anak yang akan dilahirkan itu adalah memiliki sifat sabar. Halim itu biasanya digunakan dalam bahasa Arab, ada kata halimah, itu ada kaitannya dengan mimpi. Ihtalama yahtalimu ihtilam. Anak ini sudah mencapai usia mimpi basah, mimpi dewasa, gitu ya. Artinya sudah mencapai siap untuk menjadi anak dewasa. Pemikirannya sudah matang. Dia bisa mengendalikan emosinya, karena di masa-masa transisi, mati. Nah, di masa-masa transisi dari anak-anak ke masa menuju dewasa, itu ada pergolakan batin pada setiap anak biasanya begitu. Nah, ini adalah masa-masa rentan. Kalau anak itu didikannya benar, maka dia akan insya Allah menjadi anak yang soleh, yang baik. Tapi kalau tidak, wah ini bisa menjadi anak yang nakal. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, dalam konteks Nabi Ismail ini luar biasa, sehingga Allah memberikan sifat alim, ya, kedewasaan. Ya, jadi dia sudah mampu mengendalikan dirinya, ya, taat pada orang tuanya, taat juga pada perintah Allah, sehingga siap untuk disembelih. Ya. Siap disembelih itu artinya apa? Dia dengan tulus, dengan kesadarannya patuh terhadap perintah Allah. Bahkan disembelih sekalipun dia mau. Itu menunjukkan dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, keinginannya demi untuk mencapai ridho Allah dan ridho kedua orang tuanya. Nah, ini yang jarang kita dapati untuk anak sekarang. Ya, sudah mulai mencapai usia dewasa, dikon wong tuane angel. Kon yang toko, ya, kon yang masjid. Nah, itu susah. Ya, itu salah satu bentuk ya bahwa di masa usia anak itu beranjak dewasa, kalau orang tuanya tidak mampu mengendalikan, itu berbahaya. Sehingga kita lihat ya kejadian yang sering saya sebutkan, ya di Jogja ini luar biasa tingkat kriminalitas dari kalangan anak-anak yang sudah mulai remaja, beranjak SMP. Ya kelitih, belum lama kan terjadi lagi ya, di Bantul, ya, di Nobiri, yang Jalan Gedean gitu ya. Nah itu ya pengendalian yang kurang, ya entah pengawasan orang tua yang kurang maupun juga anaknya sendiri yang secara psikologi itu terganggu, kurangnya perhatian, lingkungan. Nah, ini juga luar biasa. Nah, maka wujud pengorbanan ya pada Nabi Ismail ini menggambarkan ya bagaimana ya, anak itu perlu untuk dididik dengan ketaatan, kepatuhan kepada orang tua, kemudian juga kepatuhan kepada Allah. Nah, dan cara mendidiknya Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ya, karena Nabi Ibrahim ya ketika menyembelih itu tidak langsung disembelih, tapi bertanya, Mada taro gitu ya. Apa pendapatmu kalau aku menyembelihmu? Tapi ini karena perintah Allah. Jadi diajak diskusi. Ternyata ada dialog di situ antara Nabi Ibrahim dengan Ismail. Jadi bukan juga dia Nabi Ibrahim adalah seorang orang tua yang otoriter, yang pokoknya harus. Tapi dia bertanya, artinya mengajak anak berpikir. Ya, sehingga di situ ada interaksi ya, dalam bahasa komunikasi begitu. Hilang-hilang nih. Ya, jadi perbedaan halim tadi, ya, Nabi Ismail itu diberikan sifat sabar, tenang, lembut hatinya, mampu menahan amarah dan tidak tergesa-gesa mengambil suatu tindakan. Nah, jadi pemikirannya matang. Nah, maka ada istilah fakir qabla an ta'zim. Ya, berpikirlah ketika kamu ya akan melakukan suatu, punya azam. Nah, jadi membiasakan untuk berpikir terlebih dahulu, bukan melakukan tindakan dahulu. Ya, kalau anak sekarang bacok sikit, pikir keri, ya, kan gitu. Iya betul. Nah, itu kebiasaan ya mengedepankan hawa nafsu. Nah, ini mendidik anak untuk melatih berpikir kedewasaan. Maka disebut al-hilmu, ya halim, ya itu tahap kedewasaan bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana manfaat, mana madharat gitu ya. Nah, dalam konteks Nabi Ishak itu disebut alim, ya, memiliki kedalaman ilmu
kecerdasan spiritual yang tinggi, hikmah mendalam, dan pemahaman agama yang mumpuni. Nah, kemudian Nabi Ishak itu erat disebut sebagai bapaknya Bani Israel. Karena Allah menurunkan banyak nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Dan memang Allah memberikan kelebihan pada keturunan dari Bani Ishak, yaitu Bani Israel, itu kecerdasan, pintar. Ya, cuma masalahnya ya kecerdasannya itu disalahgunakan oleh Bani Israel. Kita tahu orang-orang Israel itu cerdas. Ya, tapi secara emosional dia rakus. Hingga disifati kaya apa? Munyuk, nggih. Kunu qiradatan khosiin. Ya. Jadilah kera-kera yang hina. Tangan kanan pisang, tangan kiri kacang. Nah, gitu ya. Ya, itu rakus. Nah, maka disifati alim karena memang ya dari keturunan Ishak ini pintar-pintar. Tapi di satu sisi Ismail itu memiliki kelembutan hati, tenang, tidak tergesa-gesa menjaga ya segala tindak tanduknya. Dewasaan yang luar biasa. Nah, maka di sini dibedakan. Nah, karena memang ada maksud ya, bahwa orang yang siap mengarungi kehidupan yang berat, itu diantaranya memiliki sifat halim. Karena kehidupan Nabi Ismail adalah di padang gurun yang tandus, yang panas. Sehingga ada peristiwa sa'i ketika itu, ya karena mencari air, ya. Siti Hajar mencari air, sehingga muncul sa'i. Ya, maka disebut juga di surat As-Saffat tadi, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Nah, ketika Ismail itu sampai pada usia mampu untuk berusaha, bekerja bersama dengan orang tuanya. Nah, jadi masa pengorbanan Nabi Ismail itu terjadi ketika Nabi Ismail disebut sudah masuk usia 13 tahun. Ya, jadi usia 13 tahun itu sudah balik berarti, sudah mampu untuk berusaha. Nah, jadi ketika itu ya biasanya adalah mencari rezeki dengan berburu kalau di padang gurun. Jadi anak usia 13 tahun sudah mampu untuk bekerja. Kalau sekarang anak 13 tahun itu di sana apa Bapak Ibu? Ya, bisa njaluk duit kali Bapak E. Tapi yang mampu mandiri untuk mampu bekerja itu jarang. Nah, kita tidak tahu mungkin ya karena faktor lingkungan, budaya, tradisi dan lain sebagainya. Tapi kalau zaman dulu mungkin 13 tahun wis iso macul yang sawah ya. Ya, wis iso nguripe awake dhewe. Nah, sehingga mungkin usia pernikahan kalau di masa lalu itu lebih mudah. Saya kira udah rampung sekolah pada nikah ya. Ya, karena bahkan sudah usia selesai jadi mahasiswa pun iki urung iso nyambut gawe gitu. Isone marai ya, yang marai kopian gawean ya, gitu ya. Nah, kembali ke sini. Nah, kemudian sintesis makna teologisnya, perbedaan ini bukan kebetulan redaksional, melainkan penegasan takdir sejarah yang akan diemban keturunan masing-masing. Ya, karena dari Bani Ismail nanti akan memunculkan yaitu Nabi Muhammad. Ya, dari Bani Ishak menurunkan Bani Israel. Ya, sebenarnya ini masalah sepele ya. Jadi kalau Nabi Ismail ya itu kan anak tunggal yang lahir terlebih dahulu. Cuma masalahnya, saudara sebelah itu menganggap kalau Ismail ini bukan putra mahkota lah istilahnya gini. Karena ibunya itu adalah dulunya seorang budak. Yang kemudian diperistri Nabi Ibrahim. Ya, karena keluasan kelapangan hati istri pertamanya. Jadi istri pertamanya Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ya, karena dia tahu diri tidak bisa memberikan keturunan sehingga mengizinkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar. Sehingga dikaruniai terlebih dahulu seorang putra namanya Ismail. Nah, sedangkan Sarah itu baru kemudian ketika Nabi Ibrahim itu di usia 99 tahun ya, kalau dalam tafsir ya. Tapi kalau dalam Bible di Alkitab itu disebut di usia 100 tahun. Nah, maka dari sini kemudian kita tahu bahwa ternyata yang dikorbankan itu adalah anak tunggal. Nah, anak tunggal itu kan berarti anak yang ketika itu baru satunya. Nah, sehingga disebut sebagai Ismail. Nah, kalau disebut anak tunggal kok ada Ishak, itu jelas tidak mungkin. Nah, sehingga kalau kita lihat redaksi dalam Alkitab, nah ternyata Alkitab ini membingungkan. Kita lihat di Kejadian. Nah, di sini ada siapa yang dikorbankan.
Nah, ini bahas as-sofat ya. Korban. Nah, ini karena materinya campur-campur ya. Nah, ini. Nah, siapakah yang dikorbankan? Ishak, Ismail atau nah, Yesus ya. Kalau di saudara kita kan ditebus dengan ini ya. Nah, dalam pandangan Alkitab yang dikorbankan Ibrahim itu malah Ishak. Jadi lucu. Padahal jelas-jelas disebutkan di Alkitab itu, ya, di Kejadian pasal 16 ayat 16, Abraham berumur 86 tahun ketika Hajar ya, melahirkan Ismail baginya. Jadi usia 86 tahun, ya Hajar sudah melahirkan Ismail. Nah, di Kejadian 21 ayat 5, adapun Abraham berumur 100 tahun ya, ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berarti kan lebih dahulu Ismail daripada Ishak. Tiba-tiba, nah, di Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Oh, kok yang tunggal? Kalau yang tunggal kok disebut di sini yakni engkau yang engkau kasih Ishak. Ini ayat ini kan keblinger, tidak konsisten. Anak tunggal kok disebut Ishak. Nah, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ini makin tidak masuk akal. Karena nyatanya sampai hari ini yang melakukan korban penyembelihan kambing itu ya hanya kita ini umat Islam. Dan pelaksanaannya di mana? Bukan di tanah Moria. Kalau di tanah Moria tentunya harusnya di Baitul Maqdis, Palestina. Nyatanya orang korban membayar hadiu, menyembelih hadiu itu dilakukan di Mekah. Nah, tadi kalau Mekah yang tinggal di Mekah ketika itu siapa? Berarti Nabi Ismail. Tidak mungkin Nabi Ishak. Nah, jadi di sini ada modus. Jadi kitab ini dimodus. Kenapa Ishak? Agar seolah-olah ya keturunan bapak moyangnya Bani Israel itulah yang berkorban. Ini nyatanya sampai hari ini rara sing korban, gitu. Sing korban ya kita ini. Jadi kitalah yang sebenarnya patut disebut sebagai penjaga syariat Nabi Ibrahim. Ya, karena dua kelompok yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka mengklaim sebagai pengikut Nabi Ibrahim juga. Nah, tapi nyatanya mereka tidak taat sama sekali dengan Nabi Ibrahim. Korban yora, haji yora, nyembah Allah yang esa juga tidak, gitu. Ini masalah. Nah, sedangkan di As-Saffat jelas ya, bahwa mayoritas ulama mengatakan ya, sepakat bahwa yang disebutkan di sini di ayat ini yang disembelih ya, itu adalah Nabi Ismail. Falamma balagha mausa ya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bekerja bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hei anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Ya bunayya. Nah, inilah hal yang luar biasa bisa kita pahami. Qala ya bunayya. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim itu orangnya tadi tidak otoriter, tapi dia mau diskusi dengan anak. Jarang loh hari ini bapak-bapak atau ibu itu yang mau diskusi dengan anaknya. Wah langsung gitu ya. Tapi tidak ngajak diskusi dulu. Jadi membiasakan diskusi dengan anak itu penting untuk mendewasakan anak berpikir. Nah, sehingga tidak menjadi orang tua yang otoriter. Nah, maka di sini qala ya bunayya ini arafil manam, sungguhnya aku melihat dalam mimpi. Nah, kalau disebut mimpi, nah maka kalau kaitannya dengan nabi itu berarti adalah wahyu. Ya, jadi seorang nabi ya disebut aro itu melihat. Nah, maka melihat dalam mimpi itu berarti datangnya wahyu. Sama seperti Nabi Muhammad. Ya, ketika datang pertama kali wahyu yaitu surat Al-Alaq itu menggunakan kata aro atau ru'yah. Ar-ru'yah as-shadiqah. Ya, jadi penglihatan yang benar. Nah, jadi kata aro ini maksudnya adalah wahyu seorang nabi. Ya. Anni arbahuka, aku menyembelihmu. Ya, fangdur madza taro, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nah, ini luar biasa. Bagaimana pendapatmu nak kalau ayah begini, kalau ibu begini. Nah, ini kan luar biasa mengajak anak diskusi, berkomunikasi. Banyak mungkin hari ini anak tidak berkomunikasi dengan orang tua, hingga dia main kemana saja curhatnya ke kawannya, ke temannya.
Akhirnya apa? Ya, bergaul yang negatif, ikut jadi geng dan lain sebagainya. Karena kurangnya komunikasi antara anak dengan orang tua. Itulah perhatian yang penting bagi orang tua terhadap anak. Kalau kita ambil pelajaran dari situ. Nah, kemudian, hai bapakku. Nah, ini jawaban putranya. Fangdur madza tara. Qala ya abati. Nah, kalau disebut ya abati, itu adalah kalimat yang santun kalau dalam bahasa Arab. Wahai bapakku, hai bapakku. Pak, nah, bukan pak ini. Wahai bapakku. Nah, itu kalimat yang santun. Nah, if'al ma tu'mar. Ya, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi kalau Allah memerintahkan, maka kerjakanlah wahai ayahku. Nah, itu kan luar biasa. Berarti anak ini memahami ya akan perintah Allah. Ya, jarang ya anak-anak sekarang bisa memahami hal seperti ini. Ini hal yang berat. Ya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, maka sabar itu dibagi menjadi beberapa hal. Sabar menjalani perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar menghadapi musibah. Nah, jadi sabar itu ada setidaknya 3 aspek. Ya, sabar menjalankan perintah itu nggak gampang. Anak-anak disuruh sholat, itu kan butuh sabar. Nek orang sabar pengen selak melayu, bermain, dolan kemana-mana, gitu. Nah, kemudian sabar meninggalkan larangan. Hal-hal yang diharamkan Allah itu kalau kita nggak sabar, berat kita meninggalkan. Babi ya enak. Malah nonton film nonton apa sekarang ini yang rame film nonton babi gitu. Film pesta babi ya. Untung saya belum pernah pesta gitu. Itu. Nah, ngombe miras jari ini ya enak jari ini gitu. Enak marahi susah. Nah, itu meninggalkan yang dilarang. Maka ada orang kemudian bantah, golek sing halal lebih susah. Golek sing haram susah, apa meneh golek sing halal. Nah, masalah. Nah, terus menghadapi musibah itu juga berat. Kata jiduni insyaallah minas sabirin. Nah, itulah sabar yang ya dalam Al-Baqarah disebutkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, intinya segala kehidupan itu pasti ada ujian, ada cobaan. Diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya atau suaminya, hartanya, pekerjaannya, jabatannya, pasti itu akan menjadi ujian. Nah, dari ujian itulah nanti akan keluar orang-orang yang lulus ujian. Nah, maka segala sesuatu kalau kita mendapatkan ujian, inna lillah, kembalikan kepada Allah. Karena segala apa yang kita miliki itu ya pilihannya hanya 2. Kita yang meninggalkan apa yang kita miliki atau yang kita miliki yang meninggalkan kita. Nah, itu. Di pilihan hidup di dunia itu hanya itu. Nah, kita kembali ke materi tadi. Nah, kemudian analisis tekstual di sini ya dalam tafsir ya Agung ya Jami'ul Bayan atau baru bersikap ilmiah dengan merangkum ikhtilaf ya, mengenai identitas putra yang disembelih antara Ishak atau Ismail. Nah, tapi ia menekankan sifat halim. Nah, ini mempresentasikan watak kesabaran dalam kurban. Ya, mengingat penyebutan hulamin halim ya, didahului silsilah keturunan yang kemudian disusul kabar gembira mengenai Ishak. Nah, maka ia cenderung mendukung Ismail. Ya, karena Al-Quran itu kalau menyebutkan sesuatu ya, itu pasti sangat presisi. Ya. Jadi ketika disebutkan Ismail dahulu, ya, kemudian Ishak, ya, penyebutannya itu presisi. Ya, sebagaimana tadi di pesannya Ibrahim, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka. Nah, aku menyembah Tuhan wa abaika dan orang tuamu ya Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi urut di situ. Ismail dulu baru Ishaq. Ilaha wahida yaitu Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun dan kami orang yang
berserah diri, muslim. Jadi orang yang berserah diri itu artinya muslim. Ya, jadi maka ada kata aslama. Ya, jadi kalau ada aslama itu menyerahkan diri. Sehingga ketika Ismail mau dikorbankan, dia juga mengatakan aslama watan lahulil jabin. Dia menyerahkan dirinya tunduk patuh kepada Allah, pasrah. Ya, itu karena mengikuti kehendak Allah. Maka kita menjadi orang muslim itu menjadi orang yang menyerahkan segala kehidupan kita untuk Allah. Nah ini. Nah, kemudian Ismail ya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir adalah zabih. Zabih itu berarti dia yang orang yang disembelih itu. Jadi Ibnu Katsir secara argumentatif dan tegas menolak klaim bahwa Ishak adalah putra yang disembelih. Jadi kalau yang mengatakan Ishak itu yang disembelih itu jelas salah. Karena di sini dibagi pembagian karakter tadi ya. Halim itu adalah Ismail diuji dengan kepatuhan kurban yang ekstrim. Kemudian alim ya ditonjolkan dalam kapasitas intelektual kenabian. Karena nabi-nabi itu diantaranya banyak diturunkan di kalangan Bani Israil. Ya, jadi jumlah nabi itu kalau disebutkan dalam hadis itu 124.000 nabi. Ya, itu kan banyak sekali. Dan yang kita ketahui hanya 25 loh dari 124.000. Sedangkan yang Rasul ya, itu ada 313 nabi Rasul. Nah, berarti masih sangat banyak nabi yang kita tidak ketahui. Padahal di An-Nisa disebutkan minhum man naqsushum alaik wa minhum man lam naqsushum alaik wa kallamallahu Musa taklima. Di antara nabi ada yang kami kisahkan, ada yang tidak kami kisahkan. Nah, yang kita tahu cuma 25. Ya, sisanya kita nggak tahu. Maka memungkinkan juga adanya agama-agama yang lain seperti Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Boleh jadi dulu sekali itu dulu adalah agama-agama yang punya nabi, tapi kemudian menyimpang sehingga ya, jejak kenabian mereka hanya tersisa sedikit dari ajaran-ajaran yang masih baik. Nah, tapi jejaknya sudah tidak ada, sehingga yang dikisahkan hanya kelompok ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani. Yang kitabnya masih ada, tapi sayang ya itu sudah banyak perubahan. Yang tahu siapa? Ya, yang meneliti tentunya. Baik, kembali ke sini. Nah, maka beliau mengkritik keras narasi Ishak sebagai zabih yang disembelih karena dipengaruhi tradisi Israiliyat yang mencoba mengalihkan kemuliaan sejarah ya, dari Bani Ismail. Ya, karena ini kedengkian. Jadi Bani Israel itu dengki dengan Bani Ismail. Kenapa sih harus nabi akhir itu datang dari keturunan Ismail, yaitu orang Arab? Ya, mereka berharap kalau nabi terakhir itu dari Bani Israel. Jadi mereka dengki. Karena biasanya nabi itu turun di Bani Israel, kok tiba-tiba dari Arab keturunan Bani Ismail. Nah, kedengkian itulah yang menyebabkan sampai hari ini antara Israel dan Palestina dan umat Islam seluruh dunia ini jadi bermusuhan. Itu. Intinya memang dengki. Ya. Hidup itu kalau sudah diliputi dengki, apa yang baik jadi buruk. Nah, begitu ya. Nah, kemudian nah, logika janji Allah ya, versi Al-Qurtubi. Nah, kalau Imam Al-Qurtubi mengatakan ya, Al-Qurtubi menggunakan penalaran tekstual Al-Qur'an untuk memperkuat argumen Ismail sebagai anak sembelihan. Nah, logika kenabian, nah Allah menjanjikan bahwa Ishak akan melahirkan keturunan Yakub. Ya, Ishak ini menurunkan Yakub. Nah, di antara Yakub ini kan nanti punya 12 putra. Yang salah satunya disebutkan dalam surat Yusuf. Nah, maka mustahil Ibrahim diperintahkan menyembelih Ishak di masa muda ya, sebelum janji kelangsungan keturunannya terwujud. Ya, karena disebutkan wa basyarnahu bi Ishaqa nah, Yakub ya. Jadi kami kabarkan gembira bagi Ishak itu putranya ya Yakub. Maka tidak mungkin kemudian Ishak disembelih sebelum Yakub lahir. Nah, begitu. Karena kabar gembira untuk Ishak itu adalah akan lahirnya nanti ya Yakub. Nah, jadi tidak mungkin disembelih terlebih dahulu. Nah, kemudian hal ini memastikan bahwa gulam halim adalah Ismail. Sementara Ishak adalah gulam yang alim, yang pandai, yang pintar. Nah, kemudian ini yang di Alkitab kejadian ya. Di Genesis tadi kejadian 16, 15 sampai 16. Hajar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Abram itu nama lain dari Ibrahim. Nah, Abram berumur 86 tahun ketika Hajar melahirkan Ismail baginya. Nah, ini jelas. Jadi lebih dahulu
Nah, maka berdasarkan data tekstual primer kitab Kejadian, nah Ismail adalah anak pertama Abraham yang sah secara silsilah. Nah, sedangkan Ishak, nah itu baru di usia Ibrahim 100 tahun. Kalau dalam kitab tafsir itu di usia 99 tahun. Nah, jadi selisihnya saja usianya itu 14 tahun. Ketika Ishak lahir. Nah, kemudian Ismail sudah beranjak remaja dan masih hidup berdampingan bersama ayahnya. Nah, ini perbedaan tersebut. Nah, kemudian ini dalam logika ya, orang Yahudi ya, ada anak tunggal. Jadi kita melihat anak tunggal yang dimaksud ini adalah memang anak biologis. Karena Ismail itu anak biologis dari Ibrahim. Tetapi orang-orang Yahudi ya, mereka menganggap bahwa Ismail itu bukan anak yang dimaksud. Ya. Karena apa? Mereka memahaminya bukan dengan makna biologis, tapi makna teologis. Teologis itu kaitannya dengan keimanan, keyakinan orang ya Yahudi yang merasa gengsi kalau yang dikorbankan adalah Ismail. Jadi makna satu-satunya atau anak tunggal, nah itu bagi mereka itu dianggap tidak sah karena Ismail itu bukan anak yang dijanjikan menurut mereka. Karena dia lahir dari istri kedua yaitu Hajar yang seorang budak. Nah, sedangkan yang istri pertama yang Sarah, nah itulah yang harusnya disebut sebagai anak tunggal menurut orang Yahudi. Nah, sehingga masalah Ishak ini memicu tadi yang disebut anomali logika. Ya, ketegangan dalam konteks tekstual secara literal historis. Ini kajian agak sulit sebenarnya. Nah, kemudian tanggapan tradisi Yahudi Kristen, nah ini pendekatan anak perjanjian. Nah, Ishak dipandang sebagai anak tunggal secara teologis, ya, bukan biologis. Ya. Sehingga tadi di Alkitab itu ya jadi rancu, gitu ya, menyebut anak tunggal tapi kok Ishak, nah, ini nggak masuk akal. Nah, ia adalah anak janji dan pewaris tunggal perjanjian Abraham dengan Tuhan. Ya, tapi bagaimanapun Al-Quran membantah itu. Sehingga disebut begini di Ali Imran, maka na Ibrahim Yahudiyah wala Nasraniyah walakin kana hanifan muslimah wa maka na minal musyrikin. Ibrahim sama sekali bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tetapi orang yang hanifan muslimah, seorang muslim yang lurus. Wong Ibrahim lebih dahulu dari Musa dan Isa kok. Bagaimana Ibrahim bisa Yahudi atau Nasrani? Jelas nggak masuk akal. Karena Yahudi dan Nasrani itu kan datang setelah Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ismail Ishak lahir. Jadi kalau mereka mengklaim bahwa Ibrahim Yahudi atau Nasrani jelas tidak masuk akal. Nah, kemudian kaitannya ini didukung Kejadian 21-12 ya, melalui Ishaklah keturunan yang akan disebut berasal darimu. Nah, itu yang dimaksud adalah keturunan Ishak yang menurunkan Bani Israil. Nah, kemudian kritik filologis dan akademisnya, nah secara struktural urutan teks Kejadian anak tunggalmu yang dikasihi, itu Ishak. Nah ini redundan itu artinya terulang-ulang. Ya. Jadi kalau dalam penulisan suatu karya ilmiah itu kalau redundan itu penulisan yang tidak estetik, tidak bagus. Nah, sarjana biblika menduga adanya lapisan redaksi teologis pasca pembuangan ya, untuk menegaskan supremasi silsilah bangsa Israel. Jadi intinya tuh ya karena dengki tadi ingin menegakkan supremasi bangsa Israel. Padahal mana Israel itu kan baik ya. Israel itu adalah hamba Allah. Ya, karena Isra itu hamba, Ele itu adalah nama Allah, ilah. Mereka menyebut ilah, mereka menyebut Elohim. Kalau kita menyebut ilahun menjadi Allahu. Nah, maka ada ilah, la ilaha illallah, ilah. Nah, dalam bahasa Ibrani itu adalah Elohim. Ya, gitu. Ini dalam lintas bahasa ya. Nah, kemudian kritik redaksi sudut pandang Islam. Nah, dalam perspektif tafsir Islam, nah problem logika Alkitab dinilai sebagai bukti kuat bahwa figur sembelihan yang asli itu sebenarnya Ismail. Ya, sehingga Alkitab itu mengalami distorsi atau tahrif. Ya, karena Al-Quran juga menjelaskan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Celakalah orang yang mengubah isi kitab dengan tangan mereka. Ya, siapa yang suka mengubah isi kitab dengan mereka? Ya, saudara kita sebelah sana yang Nasrani dan Yahudi. Itu kitabnya sering direvisi tiap beberapa puluh tahun. Nah, jadi kalau kita mengkaji dalam ilmu kristologi, nah, akan kita dapati kitab yang ayatnya antara tahun sewidak, tahun 60 dengan tahun 2000, isinya beda. Sudah ditambah. Itu.
Nah, di Al-Quran nggak ada. Karena Al-Quran itu terjaga. Banyak orang hafal Al-Quran. Bahkan anak kecil STK, SD, wis do hafal. Ini nek Injil, ini nek Taurat. Tunjukkan kalau ada. Tak tes hafalannya. Para pakar. Tidak perlu paus. Tapi kalau Islam banyak yang hafal Quran. Itu menjadi bukti mukjizat. Al-Quran tidak pernah akan terganti. Sampai hari kiamat. Nah, kemudian sebagai anak sulung, Ismail pernah menjadi satu-satunya anak Ibrahim selama 14 tahun. Jadi 14 tahun sebelum Ishak itu lahir, jelas Ismail adalah anak tunggal. Nah, maka itulah yang disebut dengan yang dikorbankan secara tepat. Nah, ini ya perbandingan-perbandingan tadi. Ya, versi Alkitab, Gulam, Alkitab Kejadian dalam bahasa Ibrani-nya ya, disebut Yahidja, itu anak tunggal. Ya, atau the covenant son. Nah, kemudian identitas Dabih jelas, mayoritas jelas mengatakan Nabi Ismail. Sedangkan tekstual itu Ishak dalam Alkitab. Nah, karena Ishak ini menjadi figur keselamatan teofani dalam konteks teologi Yahudi dan Nasrani. Nah, karena dalam teologi Yahudi mereka mengharapkan datangnya Mesias. Mesias itu kan sang juru selamat. Ya, tapi bagi Yahudi sang juru selamat itu ya orang teko. Karena mereka tidak iman kepada Nabi Isa. Tapi saudara kita yang Nasrani mereka percaya bahwa sang Mesias itu sudah datang, sang juru selamat. Sehingga mereka memperingati Natalan. Natalan itu disebut lahirnya sang juru selamat. Ya, tapi karena waktu sudah habis, ya, nanti kita lanjutkan di lain waktu, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi pagi hari ini kajiannya mungkin agak berat dari sisi bahasa, begitu ya. Ya, tapi intinya mari kita mendidik anak-anak kita ya menjadi Ismail masa kini dan kita menjadi orang tua seperti Nabi Ibrahim. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri monggo mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين رب جعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. Ya Allah, jadikanlah generasi-generasi kami generasi yang mendirikan sholat, generasi-generasi seperti Ismail dan Ishak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.